Wassalamu ala Rasulullah, segala puji bagi Allah Taala. Salawat dan salam untuk Nabi yang kita cintai, yang kita rindu, untuk bersua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi Ustazah semua yang bukan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita di daurah ilmu Rasul Utsmani, serial daurah Markas Imam Qaulun. Kita akan membahas PR dulu. Sebutkan lafaz-lafaz Al-Quran yang menggetarkan. Keren ini ya. Terdiri dari 2 huruf yang diulang. Apabila dibaca akan terasa kekuatan kesan dan getar-getar pengaruh huruf yang diulang secara berurutan. Nangkep nggak ya kira-kira ya? Jadi di dalam Quran itu ada namanya lafaz ihtizaziyah. Jadi kalimah ihtizaziyah. Dia itu kalau diucapkan itu bergetar-getar. Gitu. Kalau saya jelaskan detail-detail nanti udah langsung dijawab ya. Ya sudah deh, saya kasih contoh. Ini banyak Ustaz, ini banyak contohnya. Ya. Saya berikan contoh. Idza zulzilatil, ya, surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tuh. Ya, zainya ketika diulang-ulang tuh menimbulkan getaran-getaran yang sangat mengguncang ya. Kalau kita lagi khusyuk gitu ya. Hatinya lagi bersih gitu ya. Itu akan nyambung nanti dengan rasa ya, makna-makna juga akan mendalam ya. Jadi pengulangan kata di dalam Al-Quran itu ada makna yang sangat mendalam. Oke nggih, cari nggih semacam apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya. Oke. Soal kedua, sebutkan ayat Al-Quran yang bermakna al-harakatu barokat. Dalam gerak, ya, dalam aktivitas, dalam dinamika, itu ada keberkahan. Ya, jadi kalau kita bergerak, itu menghasilkan keberkahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa bilang, sopo sing obah bakal mamah. Ini ada orang Jawa nggak di sini ya? Iya, ada. Apa artinya sudah? Sopo sing obah bakal mamah itu apa? Mamah ini kurang tahu Jawa halus. Obah itu gerak ya. Makan bukan? Ustaz Murni orang Jawa kan? Jawa Ustaz. Iya, apa Ustaz? Siapa yang mau bergerak dia akan mendapatkan mungkin ya, maksudnya mamah itu kan makan ya. Iya. Mengunyah gitu. Mengunyah, mamah itu mengunyah gitu. Memamah biak tuh. Ada kan istilah hewan memamah biak Indonesia kan? Iya. Ya, jadi kalau kita gerak itu berkah gitu ya. Nah, ayatnya apa tuh gitu? Ya, ayatnya apa? Kira-kira soal begini susah atau mudah, Saudara? Kalau yang begini mungkin masih bisa Ustaz, tapi kalau kayak yang kemarin tuh yang memang apalagi yang nggak bisa bahasa Arab kayak saya susah. Oke, berarti mudah ya. Baik, alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah, hari ini kita akan bahas Rasul Utsmani Quran surah Al-Waqiah. Oke. Nah, bagaimana cara membahasnya? Kita pakai 3 rujukan ya. Seharusnya satu lagi Al-Muqni, tapi Al-Muqni kitabnya di pesantren ya. Saya ada di tempat yang lain. Ilmu Rasul Utsmani, Dr. Ahmad Fathun SMA. Rujukan kedua Jami' Al-Bain fi Ma'rifatir Rasul Quran, Syekh Ali Ismail As-Said Handawi. Yang ketiga Mukhtasar At-Tabyin li Hija'it Tanzil, Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Ya. Nah, bahasanya surah Al-Waqiah. Saya udah share ya, surah Al-Waqiah versi
Siapa Ustazah yang saya share di grup? Kira-kira mushafnya siapa itu? Ada yang tahu? Imam Nafi. Imam Nafi punya 2 perawi. Siapa? Imam Qalun dan Warsh. Oke, nah yang di grup itu saya share adalah mushaf Imam Warsh. Ya, bisa baca kan? Kalau sudah hafal bisa insya Allah. Oke, lanjut nggih. Nah, pembahasannya surah Al-Waqiah di bukunya Kifatoni hanya ini. Ya, kenapa? Karena farsul huruf. Kalau kaidah usulnya ya sebelum-sebelumnya ya farsul hurufnya hanya ada hanya saja ya bahasanya. Ini selesai ya, cukup dibaca selesai ini. Ya, ini bahasa Arabnya, surah Al-Waqiah dari kitab Jami Al-Bayan fi Ma'rifati Rasmil Quran. Ya. Terus pembahasannya kayak gimana kita ngikutin Ustazah Mida. Ya. Baik Ustaz, ini kalau ini surah Al-Waqiah dari kitab Mukhtasar. Masih kurang kayaknya satu rujukan. Silakan Ustazah. Oke, saya berarti sudah cukup pengantar dari saya. Sekarang ganti Ustazah Mida yang share screen menjelaskan, silakan. Mau dihapus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini gue mau nyoba belajar sedikit menjelaskan tentang penulisan surah Al-Waqiah. Jadi dari rasam surah Al-Waqiah di sini yang Mida ambil itu mushaf Indonesia, belum sampai ke perbandingan ke mushaf Madinah, mushaf yang lain gitu. Alhamdulillah belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung dari ayat pertama. Ayat pertama. Ini Ustazah nanti memaparkan, kemudian nanti yang mau menambahkan atau mau menginstruksi langsung seketika atau nanti setelah Ustazah menyelesaikan? Langsung boleh Ustadz. Oke ya. Ustazah yang lain boleh ya. Dapat lampu hijau untuk protes ya. Silakan Ustazah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, idza waqa'atil waqi'ah. Loh kok enggak bahas bismillah Ustazah? Loh. Di sini kan maunya langsung surah Al-Waqiah sih Ustaz, tapi insya Allah nanti perbaikan buat ada bismillahnya. Yeah. Bismillah nanti bahasanya apa? Bismillah ini aslinya kalau di surah Al-Waqiah ada kata bismi. Ayat berapa ya? Itu. Nah, apalagi ada bismi. Kalau enggak nanti kaitannya bismillah nanti dikaitkan ke yang kata-kata bismi ini ayat-ayat akhir kalau enggak salah. Oke. Fasabbih bismi rabbikal azim itu yang terakhir tuh tapi beda, kurang lebih kan bisa dikaitkan. Jadi Ustazah bisa membahas bismillah di awal dan di akhir gitu nggih? Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Oke, lanjut Ustazah. Kata Al-Waqiah dari surah Al-Waqiah yang pertama ini kata idza ini termasuk kaidah hamzah yang terletak di awal kata. Untuk kata-kata yang lain ini sesuai dengan tulisan biasa tulisan rasam imlainya.
kaitannya juga tuh di sini. Kalau di mushaf Madinah itu ada hamzah di awal tulisan sebelum alif ini ada tanda hamzah. Terus Sebelum atau di bawah alif? sebelum yang ini di bawah alif Ustaz. Iya, di bawah alif. Lanjut. Dari tadi waqatiha kadzibah. Kata kadzibah pada ayat kedua ini termasuk kaidah khusus Farish. Nah, ini bisa dilihat di ilmu Rasam Usmani dari catatan terjemahan Ustaz Fatoni. Dan ini terjadi ikhtilaf ulama dalam penulisannya. Kata ini ditemukan juga pada surah Al-Alaq ayat 16. Menurut Al-Balansi, terjadi hadaf alif pada surah Al-Waqiah ayat 2 dan Al-Alaq ayat 16. Sedangkan Imam Abu Daud menghilangkan alif pada surah Al-Waqiah saja. Pada penulisannya, Mushaf Indonesia dan Risalah Amanah tertulis menggunakan isbat. Mungkin Sedangkan Imam Abu Dawud tadi gimana Ustaz? Abu Daud menghilangkan alif pada surah Al-Alaq. Jadi Imam Abu Amr Ad-Dani ini Al-Alaq dan surah Al-Waqiah ini menggunakan apa tadi? Hazaf. Hah? Isbat Ustaz. Apa? Oke. Yang hadaf alif hanya Imam siapa? Yang hadaf alif Imam Abu Daud di surah Al-Alaq. Ya, kalau di sini Surah Al-Waqiah Imam Abu Daud menggunakan isbat alif. Yang menghadaf alif di surah ini? Yang menghadaf alif tidak ada. Jadi kedua perawi sama-sama menggunakan isbat alif. Kalau Imam Al-Balansi kata Ustazah hadaf alif. Oh, okay. Jadi dua perawi tadi Ustaz maksudnya. Okay. Berarti nggak ada yang ikut Imam Al-Balansi ya? Imam Abu Dawud ikut ikut yang perawi dari Al-Balansi ini surah Al-Alaq Ustaz. Oke, lanjut. Ustazah pede aja ya, jangan takut-takut. Persiapannya kurang Ustaz. Soalnya kan 10 menit tadi sebelum masuk kaget lihat di grup. Oke deh, nggak apa, lanjut. Ustazah yang lain boleh diskusi ya, boleh menambahkan, boleh membantu. Jadi kita di sini bantu membantu, bukan bantai membantai ya. Supaya menambahkan. Lanjut Ustazah. Ini ayat ketiga. Qafidatur rafi'ah. Dari segi Rasul ini sesuai dengan Rasul Usmani dan Imla'i. Jadi bisa langsung di skip. Terus ayat keempat, idza rujjatil ardu rajja. Dari segi Rasul ini sesuai dengan Rasul Usmani dan Imla'i. Tapi ayat keempat ini terdapat dua kata yang memiliki kaidah hamzah, yakni al-ad sama idza. Lanjut ya Ustaz. Yeah. Ayat kelima ini sama kayak ayat ketiga, sesuai kaidah Rosam baik Usmani maupun Imla'i. Yang ayat keenam dari segi Rosam ini sesuai dengan Rosam Usmani dan Imla'i, yakni ditemukan kaidah hamzah pada kata haba, fakanat haba ambasa.
Gimana kaidah hamzahnya? Hamzah di akhir kata ini tanpa bentuk, Ustaz. Oh, iya. Sebelumnya? Huruf mati. Iya. Oke, lanjut. Alhamdulillah lolos. Tapi disebutin nggak itu? Dalam Ini kan Ustazah semacam menyebutkan ini kaidah hamzah, ini kaidah hamzah. Nah, kaidahnya itu apa gitu disebutin nggak? Kayaknya yang di sini belum, Ustaz. Oke, berarti perlu ditambahkan, nggih. Ditambahkan tadi sebelumnya juga idza, tadi ini ada kaidah hamzah. Nah, kaidahnya itu apa gitu biar apa? Yang membaca itu langsung dapat faedah ilmunya. Oh, iya, Ustaz. Oke, lanjut. Ayat ke-7 ini wakuntum azwajan salasah. Di sini kata salasah di menggunakan huruf alif. Menurut Imam Ad-Dani, kata salasah termasuk kaidah hadzaf pada 23 tempat. Pada kata azwajan, ini juga merupakan kaidah hamzah yang tertulis di awal kata. Jadi bentuk hamzah di awal kata ini pasti berupa alif, kecuali ada pengecualiannya nanti khusus. Ya, jadi ketika menjelaskan kaidah hamzah itu sebutkan saja yang terkait dengan yang di kasusnya sedang. Kayak tadi bener, Ustaz. Gimana? Yang kayak tadi kirang apa, Ustaz? Kurang jelas sudah, suaranya kecil. Coba ulang. Yang penjelasan tadi kirang apa, Ustaz? Tadi kan Ustaz menyebutkan ini ada kaidah hamzah ya, tentu di awal kata dengan alif gitu kan. Sudah cukup ya. Nah, jadi nanti kalau ada pengecualian itu sebutkan di kasus tersebut pengecualiannya apa. Kalau nggak ada pengecualian di sini nggak usah disebutkan gitu. Oh, okay, Ustaz. Oke, lanjut. Ayat ke-8, fa ashabul maimanah. Kata ashab di sini tertulis pertama di sini ada kaidah hamzah sama kaidah hadzaf. Ya, lanjut Saudara. Menurut Abu Daud dan Ad-Dani, kata ashab termasuk kaidah hadzaf alif. Dan pada ayat ini kan terdapat kata ashab tadi yang termasuk kaidah hamzah dengan derivasinya kayak huruf fa, lam, mim, waw. Nanti akan ditemukan di ayat 8, 9, 27, 38, 41, dan 90 dan 91. Sebenarnya derivasi hamzah atau derivasi ashab? Derivasi ashab, Ustaz. Yeah. Jadi kata ashab itu nanti bisa ditemukan dengan kata fa ashab, ma ashab, fi ashab, kayak gitu, Ustaz. Oke, lanjut. Ayat 9 ini kaitannya sama yang ayat ke-8 tadi. Kata ashab mengandung kaidah hadzaf dan kaidah hamzah. Hamzah di awal kata. Pada kata kedua, bentuk hamzah yang bertempat pada huruf ya. Contohnya apa? Masy'amah, kata masy'amah ini ada kaidah hamzah lagi. Jadi ayat ke-8 ini ada 2 kaidah hamzah dan 1 kaidah hadzaf. Kalau ayat 8 tadi 1 hamzah, 1 hadzaf.
ayat ke-10 as-sabiqun as-sabiqun. Ini kata as-sabiqun ini ada kaidah hadzaf alif. Bentuknya itu jamak mudzakkar salim. Ini Mas Yunes. Ini Mas Yunes. Ini siapa? Nggih. Tahu. Ulaika ini Jadi gimana? coba Ustazah ulangi jelaskan tentang as-sabiquna kaitannya dengan jamak mudzakkar salim dan hadzaf alifnya gimana? Kaidah hadzaf alif ini ditemukan pada huruf setelah sin. Jadi setelah sin itu membuang alif. As-sabiqun as-sabiqun as-sabiq. Nah, itunya yang dibuang. Nah, keterangan hadzaf di sini biasanya 5 syarat. Nah, kalau nggak salah ada 5 kriteria untuk kaidah hadzaf. Yang pertama jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dhamir rafa' muttasil, alif tasniyah dan ajamiyah. Nah, kata as-sabiqun di sini termasuk bentuk jamak mudzakkar salim. Nggih. Ya, jadi disebutkan ya, di sini ada hadzaf alif karena dia masuk di kaidah umum. Gitu Ustazah. Kaidah umum yang 5. Salah satunya adalah jamak mudzakkar salim. Oke, lanjut Ustazah. Ulaika ini kayaknya salah penempatan Ustaz. Ini kan ayat 10. As-sabiqun as-sabiqun nih di bawah tadi ada kata ulaika. Ini seharusnya masuk ke ayat 11. Sebentar, Ustazah menemukan ayat 10 ini berdasarkan mushafnya siapa? Mushaf Indonesia Ustaz, mushaf dari Kemenak. Oh, Kemenak. Nggih. Kalau pakai mushaf Waras Nafi itu beda loh ya. Oh, nggih. Kalau mushaf Nafi berapa? Ayat berapa? Apaan belum punya mushafnya dulu Ustaz. Sabikun ayat 12. 12 loh. Jauh amat. Bedanya apa Ustazah? Ayat 8. Ashabul maimanah. Bedanya di sini Ustaz. Oh, nggih, bedanya ayat 8 sama ayat berapa? Sama 10. Nggih, ya. 8 10 itu dibagi 2 ya, jadi tambah 4. Jadinya 4. Jadi jaraknya 2 semenjak ayat 10-nya. Oke, lanjut Ustazah. Ayat 11 lagi Ustaz. Kata ulaika di sini ayat 11 tapi tulis membuang alif setelah lam, dan bentuk kata ulaika ini bentuk isim isyarah. Kaidahnya Ustazah lagi menerangkan di tulisan Ustazah atau di mushaf Waras? apa Ustaz? Ulaika. Ulaika termasuk kaidah
Ini bentuknya isim isyarah. Haduf atau ziyadah, Ustaz? Eh, Ada berapa kaidah di ulaika itu? Hamzah. Dibaca Thomas, depannya ada waw. Terus la-nya setelah itu ada alif. Hamzah lagi, ka. Tuh, ada berapa macam itu? Halo. Ustaz Hamida mungkin lagi loading kah? Atau saya yang lambat? Oh, lambat ya. Baik, Ustaz yang lain bisa memberikan sharingnya. Ternyata Ustaz Hamida berhalangan di masalah sinyal. Ustaz Alia, Ustaz Rita, Ustaz Fahri, Ustaz Dia, Ustaz Murni. Halo. Halo. Pada nggak buka mic, Ustaz. Saya coba, tapi mungkin kayaknya masih ada yang kurang. Ya, apa yang kurang? Ya, maksudnya masih belum utuh pemahamannya. Di ulaika ini berarti ada kaidah Hamzah. Sebentar, Ustaz. Buka yang Usman, yang Timur Tengah. Bingung pakai yang Indonesia. Hebat ya, Ustaz. Pakai Indonesia bisa bingung ya, insyaallah. Soalnya Hamzahnya itu yang bikin bingung, Ustaz. Dia kan nggak ada bedanya antara Hamzah pokok dengan Hamzah. Oke. Tuh di layar ada, Ustaz. Nggak ada. Kelihatan di layar? Ada di layar, Ustaz. Ada. Loh, tadi saya udah share screen kok. Ya Allah, nggak bisa, sebentar. 2, 3, 4 ini. Kalau bahasanya mau lebih dalam, pakainya ini, Ustaz. Pakainya itu share screen saya udah kelihatan? Sudah, Ustaz. Ya, pakainya ini ya, surah Al-Waqiah itu pakai mukhtasar Lihjai Tanzil. Mukhtasar Tabyin Lihjai Tanzil. Nah, itu dibahas tuh. Ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah, berapa ayat, khilafnya itu apa saja gitu ya. Nah, ini tajam banget analisanya ya. Contoh surah Al-Waqiah. Ini Makkiyah Madaniyahnya dibahas. Misal ya, catatan kaki nomor 1 kelihatan? Kelihatan. Ya, Dzakara Ibnu Al-Jauzi qaulain. Jadi masalah Mekah Madinah ya. Coba apa sih bedanya Mekah dengan Madinah atau Ustaz? Makkiyah dengan Madaniyah. Kalau surat yang dikatakan Makkiyah itu yaitu ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Terus? Kalau yang Madaniyah itu yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah, meskipun kadang-kadang ayatnya itu turun di Mekah. Kayak misalnya ayat Fatih Mekah itu bisa dikatakan sebagai ayat Madaniyah meskipun turunnya di Mekah. Surat atau ayat, Ustaz? Surat apa ayat ya? Bisa surat, bisa ayat, Ustaz. Kenapa? Oh iya ya, lainnya. Kan ayat satu surat itu kan dia bisa turun berkali-kali, Ustaz, dan nggak selalu urut kan. Oke. Jadi ada satu surat yang turunnya bisa di
Makkiyah dan Madaniyah gitu. Maksudnya ada surat yang turunnya di Mekah. Maksudnya Rasulullah sedang ada di Mekah, tapi dia dimasukkan ke dalam surat Madaniyah. Ya. Sebabnya? Sebabnya karena sudah lewat hijrah itu. Nggak apa-apa, pede aja ya. Ustazah jangan takut ya, ini bukan disertasi, tenang. Kan nggak siap Ustaz. Itu sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Jadi khilaf para ulama itu, Makkiyah dengan Madaniyah itu ada berdasarkan tempat, ada berdasarkan waktu. Ya, jadi ada ulama yang menjelaskan ini Makkiyah, baik turun di Mekah ya. Ini Madaniyah turun di Madinah. Tapi pendapat itu dikritik. Ya kan? Loh, nanti kalau turunnya di Taif gimana? Masa Taifiyah gitu kan? Nanti turunnya di tengah jalan. Ya, perjalanan antara Mekah dengan Madinah turun ayat. Bingung naruhnya di mana, gitu kan? Ya, makanya ketika mengelompokkan Makkiyah dengan Madaniyah, pendapat yang paling kuat adalah berdasarkan apa? Waktu, yaitu antara sebelum hijrah namanya Makkiyah, setelah hijrahnya Nabi SAW itu namanya Madaniyah. Loh, kalau pas hijrah turun ayat gimana? Pokoknya ketika sudah melangkahkan kaki pertama keluar Mekah itu sudah disebut Madaniyah. Oke. Dah clear itu ya. Nah, bagaimana dengan surah Al-Waqiah? Makkiyah atau Madaniyah? Apa sudah? Itu ada jawabannya itu. Makkiyah kalau di Musab. Di sini Makkiyah. Di sini nih bacanya masih keriting. Makkiyah. Yakin Makkiyah sudah? Itu di atasnya Ustaz. Di bawah aku hati lagi ya. Kan ada catatan kaki. Oh. Takarung. Makkiyah qala al-aksarun minhum Ibnu Abbas. Apa ya? Jadi kalau kita sudah masuk ke ranah perdebatan ya, misalnya di sini Dzakara Ibnu Al-Jauzi qaulain. Jadi surah Al-Waqiah ini ada dua pendapat ya. Satu kelompok di antara mereka mengatakan ini Makkiyah dan ini banyak yang ngomong Makkiyah, di antaranya Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Hasan, Atha, ya, Muqatil, Qatadah, Jabir, semua ahli Quran, ahli tafsir Quran dan yang lainnya ya. Nah, yang kedua ada yang mengatakan Madaniyah. Ya, diriwayatkan dari Atiyah dari Ibnu Abbas loh. Atiyah tadi bilangnya Makkiyah, tapi ada riwayat yang mengatakan Atiyah dari Ibnu Abbas Madaniyah wastasna minha As-Suyuti ya. Terus Imam As-Suyuti mendetailkan lagi sulatu minal awwalin wa fala uqsim wa dzakara aidan fil hadri wa safari qala As-Suyuti wa lam akif lahu ala mustanid ya. Ada khilaf di kata-kata ini ya. Ibnu Taimiyah mengatakan bijma' min ya'taid bihi min mufassirin wa qila fiha ayatul madaniyah ya. Ada yang mengatakan ini adalah ayat apa? Ayat Madaniyah. Ya. Dan kata-kata seperti itu adalah ghairu sabit, tidak bisa diterima. Afwan Ustaz, Ya. Ustazah Midah belum mau masuk kan? Oh mana? Oh iya. Oh, saya nggak punya co-host ya? Ya Allah. Ya, tadi saya pindah ke HP jadi nggak jadi co-host lagi. Oh. Dah, saya udah banyak co-hostnya. Ustaz Mida sudah hadir? Nah, kalau Ustazah pakai mukhtasar, Ustazah, barusan kita membahas surah Al-Waqiah itu dibahas dari itu Makkiyah atau Madaniyah. Ya. Kesimpulannya tidak apa, Ustazah? Yang lain selain Ustazah Mida? Makkiyah. Makkiyah. Ya kurang kuat. Ada pendapat tapi tidak
bisa diterima. Nah, jumlah ayatnya wa huwa tis'una wa tis'un. Ya, ada berapa jumlah ayatnya? 96. 99 Ustazah. Tis'una wa tis'un itu 99. Di Tergantung. sini kok di ini 96 ya Ustaz? Lah Ya, itu masalahnya. Oke. Jadi Yang Keduanya. benar mana? Dua-duanya benar sesuai riwayat masing-masing. itu yang 99 riwayat apa Ustaz? Kita baca catatan kakinya nggih. Ya. Inda madani al-awwal wal akhir wal maki, ya. Jadi kalau kita pakainya mushafnya Madinah yang awal maupun Madinah yang akhir maupun mushaf yang dikirim ke Mekah, wasyami, ya, dan juga mushaf yang dikirim ke Syam atau Damaskus, ada berapa? 99 ayat. Inda Basri dan juga ke Basroh. Terus kita berapa? 90 berapa Ustazah Indonesia? 96. 96. Itu mushaf siapa? Situ Watis'un ayah Indal Kufi, hanya Kufah doang. Oh ya? Jadi kita itu menyelisihi banyak mushaf. Ya, jadi kita itu paling aneh sebenarnya ya, tapi paling mendunia, itu masalahnya ya. Aneh di sini bukan salah loh ya. Aneh maksudnya paling berbeda. Ya, jadi kalau orang Rasul Utsmani aneh-aneh itu enggak masalah ya. Kayak gitu. Oke, ini ada penjelasannya ya. Idza waqatil waqiah sampai basa ini termasuk Rasul Khamsu al-awwal ya. Kemudian fakan haban membasa di sini sampai Mas Amah itu 10 yang kedua ya, terus diterangkan seterusnya ya. Nah, ini pembahasannya seru ya, dan siap-siap agak pusing sedikit. Tapi berhubung Ustaz Hamida udah masuk ya, kita persilahkan Ustaz Hamida untuk melanjutkan presentasinya, dan jangan lupa untuk Ustaz yang lain memberikan komentar atau pembantaian. Niatnya untuk membantu ya. Jadi membantai dalam niat untuk apa? Membantu beliau. Ustaz Hamida udah jadi belum jadi co-host nih. Pembantuan berarti Ustaz. Ya, pembantuan ya. Ini bukan pembantaian ya. Monggo Ustaz Hamida lanjutkan tadi. Ulaika. Ya, kita ulaika tadi ya. Apa yang terjadi dengan ulaika? Kita lihat penampilan Ustaz Hamida, silakan. Kalau kemarin itu dapatnya hadis Ustaz dari kata Share-nya nggak di-share screen dulu Ustaz. yang di sini filenya tadi anak hapus Ustaz, soalnya loading kan nggak mau masuk. Jadi ini pakai HP ayah lagi masuk. Oh, berarti saya bantu share screen ya. Pakai apa ini? Pakai mushaf Indonesia Timur Tengah aja ya. Sampai di ulaika tadi kan? Oke. Oh. Ulaikanya yang di sini Mida dapatnya kemarin kan hadis Ustaz, tapi huruf wawunya itu ternyata termasuk anu guys. Apa? Termasuk ziyadah. Ya. Di situ ada hamzah ulaika ya, hamzah di awal bisa di tengah. Kemudian ada ziyadah waw. Kemudian ada hadzaf alif. Lengkap itu. Ada hadzaf, ada ziyadah, ada hamzah. Ada 3 rasa.
Ya, silakan Ustazah. Oh, lagi nunggu itu, ya. Nah, tadi kami sempat membahas tadi, Ustazah, Al-Waqiah itu dibahas semenjak dari suratnya itu termasuk Makkiyah atau Madaniyah, kemudian jumlah ayatnya berapa menurut mushaf-mushaf yang dikirim ke beberapa wilayah itu, ya, supaya pembahasan Ustazah lebih mendalam dan kaya, ya. Kemudian coba dianalisa juga mushafnya Imam Warsh, nanti dibandingkan. Sekedar tambah informasi supaya basic keilmuan Ustazah lebih kuat. Oke, sudah ketemu ayat ulaikanya, silakan. Bingung jelaskannya, Ustaz. Sudah dijelaskan banyak. Iya, tadi sudah dibantu kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 11 ini kata ulaika ini ditemukan kaidah hamzah yang ada di awal dan di tengah kata, kemudian kaidah hadzaf di kata ulaika ini juga, kemudian kaidah ziyadah di kata ulaika ini juga. Lanjut ya, Ustaz. Belum selesai. Jadi ulaika ini ada kaidah hamzah awal dan tengah. Awal selalu pakai alif, ya kan? Tengah karena sebelumnya sukun, maka dia sesuai harokat dirinya. Makanya pakai apa? Pakai ya. Dirinya kan kasroh nih, ulaika, ya kan? Nah, terus ada juga ziyadah waw. Ulaika waw di situ adalah waw ziyadah, berfungsi untuk menunjukkan hamzah di awal itu dibaca dhammah. Setelah itu lam. Lam setelahnya adalah alif. Ini jika terjadi kaidah apa? Kaidah hadzaf alif setelah lam. Gitu nggak? Oke, lanjut. Ayat ke-12. Di jannatin naim. Kata jannah di sini terjadi kaidah hadzaf dengan membuang alif setelah nun. Kata jannah di sini kaidah hadzaf dengan bentuk jamak muannats salim. Terus? Lanjut ayat 13 nya, Ustaz. Loh, jannah di sini bukannya tak marbutoh, Ustazah? Kaidah ha'utta itu, Ustaz. Ya, masuk kaidah itu enggak? Afan silap, Ustaz. Belum. Kan jannah itu bisa tak marbutoh maupun apa? Hak taknis. Nah, Ustazah mau pakai istilah yang mana? Tak taknis apa hak taknis? Tak taknis, Ustaz. Tak taknis. Di situ ada berapa qiraah? Belum, Ustaz. Oh, ya udah. Diperdalam lagi nggih. Dan kemarin udah kita bahas kan tentang hak taknis, hak yang tertulis dengan tak taknis. Kemarin tuh dapat rasanya satu, Ustaz. Kalau bentuknya yang dari jannah ini kayaknya nggak dapat dari buku, Ustaz. Di ayat yang ini kayaknya ayat di bawahnya lagi, Ustaz. Oh, kalau di sini nggak masuk di situ. Kemarin lihat ayatnya nggak masuk sih, Ustaz. Bentar. Karena jamak muannats salim bukan, Ustaz? Iya, kalau Ustaz Hamidah kan menyampaikan ini jamak muannats salim. Pertanyaan saya, ini bisa dibaca jannah
dengan mufrad enggak? Kan nun alif setelah nunnya kan dihadzaf. Alasan penghadzafan di sini apa? Apa karena dia qiraatan atau dia isyarah atau iktisar? Karena bentuknya Isol. Ringkas. Ini pertanyaan ini nggak bisa langsung dijawab sekarang, Ustazah. Harus ngulik-ngulik lagi gitu maksudnya. Mana Ustazah Mida? Halo? enggak Ustaz. Nggak nangkep ya. Jadi Ustazah kalau menemukan sesuatu, kata tertentu, itu dikulik-kuliknya itu sampai ke dalam-dalamnya gitu. Ini termasuk alasannya ikhtisor ya, apa qiraatan gitu kan. Ya makanya rosem dengan qiraat itu nggak boleh terpisah. Khusus untuk kalimat jannah ini ke arah sana Ustaz, okay? Oke, lanjut Ustaz, lanjutkan. Ini dapat Ustaz kata jannah di sini kalau yang apa? Kitab Jami'ul Bayan itu di sini cuma ayat ke-89-nya aja yang dimasukkan Ustaz. Oke, ya. Bagus ya, udah mulai mencari-cari ketemu gitu kan. Itu keren itu. Ya, jadi Ustazah bisa jawab tuh, kenapa di sini tidak dibaca jannah? Ustazah bisa mengatakan Jamul Bain mengatakan hanya tempat yang lain yang dibaca jannah. Di sini dibacanya dengan apa? Dengan jannah, dengan jamak, ya. Dan di sini bukan qiraatan. Ustazah harus cari tahu di sini qiraatan apa bukan gitu kan. Berarti di sini fungsinya adalah untuk apa? Ikhtisor, termasuk ikhtisor dari jamak muannas salim. Nangkep maksud saya? Ya, oke lanjut Ustazah, silakan. Ayat 13. Selasun minal awwalin. Ini ditemukan kaidah hamzah di awal kata al-awwal. Itu Ustaz. Terus? Awalin di situ ada hadzaf waw enggak? Enggak ada Ustaz. Awalnya 2 apa 1 Ustazah? Ada Ustaz. Ada tasdidnya sih Ustaz. Nah, kalau ada tasdidnya berarti hadzaf waw bukan? Kemungkinan Ustaz. Kemungkinan. Ini lagi skripsi yuk, kemungkinan harus ilmiah Ustazah. Ustazah Murni karena ini tadi ingin menyampaikan sesuatu, silakan Ustazah. Iya, ada hadzaf waw Ustaz untuk meringkas. Oh, nggih, sehingga digunakan tanda baca Akan tasdid. Oh, kenapa di situ dipakai hadzaf waw? Meringkas, ya kan? Meringkas di sini sebentar, saya tadi mau nanya apa ya? Apa sebab diringkasnya gitu? Idgham mutamatsilain bukan? Mutamatsilain. Wow ketemu wow gitu. Iya. Idgham mutamatsilain. Wow mati ketemu wow hidup. Oke deh. Alhamdulillah. Tuh dapat ilmu tuh Ustazah Mida. Sekarang sudah murni. Agak mengarang. Agak mengarang ya, jangan takut benar ya. Tapi kalau nggak salah kan kaidahnya tanda baca ini lebih ke Iya. Lanjut. ayat 14 seperti minal akhirin kata al-akhir. Di sini ada kaidah dengan bentuknya tidak salim.
Gimana sudah? Ulangi, kurang suaranya kayaknya pelan ya? Atau saya aja? Memang pelan Ustaz. Oh, Jauh mungkin dari itunya, dari dari HP. HP-nya. Efek efek kena air. Oke. Thulatun. Nah, di situ apa tuh, Ustazah? Thulatunnya tuh. Oh, ini yang tadi Ustaz. Iya, apa yang tadi? Oh, maaf loncat berarti tadi. Ada dua lam. Oh iya. Ya, Ustaz. Iya. Sama dua waw. Oke, lanjut. Ayat ke-14 al-akhirin di sini ada kaidah hadaf alif setelah huruf al-akhirin setelah huruf alif Ustaz. Sama ada kaidah hamzah di awal kata al-akhirin. Derivasinya ada huruf lam sebelumnya. Ada hamzah di awal kata. Hamzah. Alif lam sebelumnya itu derivasinya Ustaz, tapi itu tidak menghalangi hamzah memiliki tempat di awal kata. Oh. Okay. Lanjut. Kata ala sururim maudunah di sini kata ala ini termasuk kaidah badal alif. Jadi badal alif majhulah al asal. Untuk ayat Badal alif. kaidah badal. Ya ini bentuknya nama apa? Bentuknya ini bentuk badal alif majhulah al asal gitu. Iya. Alifnya jadi apa? Alif bengkok, ya, huruf ya. Iya, alifnya jadi ya. Oke, silakan. Lanjut. Muttaqiina ala mutaqabilin. Di sini kata mutaqabilin ini menggunakan hadaf alif setelah huruf qaf. Ngikutin kaidah apa ini? Kaidah hadaf Ustaz. Iya, hadaf alif itu kan kaidahnya ada 5. Ada fars. Jamak mudzakkar salim. Iya. Muttaqiin di situ ada hamzah kan Ustaz atau enggak ada? Ada Ustaz. Hamzahnya di atas ya apa di biduni surah? Biduni surah. Kenapa biduni surah Ustaz Murni? Soalnya di situ nggak ada mangkoknya. Enggak kaidahnya. Saya nanya kaidahnya. Ya kaidahnya belum hafal Ustaz, harus buka kepean dulu. Belum hafal. Dia berharokat kasroh, sebelumnya berharokat di tengah kata. Tuh, cari tuh. Tunggu sebentar. Di tengah kata harokat sebelumnya yang mana ini lanjutnya? Kasroh. Salah gambar. Ustaz udah punya bagan kan? Keren kemarin Iya, itu. Iya kan bagannya ada 2, salah buka. Berharokat sebelumnya berharokat. Mana tadi? Apa sih katanya? Muttaqiin. Muttaqiin. Oh, sebelumnya berharokat kasroh. Nggih. Ketemu kaidahnya? Sudah. Apa? Mana tadi? Di tengah kata berharokat sebelumnya berharokat
Kok bukan? Sebelumnya berharokat kasroh sesuai harokat sebelumnya. Oh iya, berarti ini kecuali ada double alif Ustadz harusnya kalau tanpa rumah. Mutakin. Nah, berarti di situ nggak ada rumahnya. Harusnya ada rumahnya ya. Ya. Kenapa nggak ada ya di situ? Enggak tahu, Ustadz. Ya, ini pengecualian. Oh, Udah capek-capek nggak taunya pengecualian ya. Ya, jadi dia hadaf harusnya ya kan, di hadaf kenapa meringkas, udah tangkringin aja di setelah kaf kan punya ekor kan. Nah, kayak gitu. Masuk kaidah berapa ini, Ustaz? Kaidah pengecualian, cari nanti seharusnya ada. belum kita ya. Kaidah pengecualian kaidah 2 bukan? Ustaz Hamidah suaranya kecil ya? Jelas, Ustaz. Halo. Nggih? Udah. Lanjut, Sada. Lanjut, nggak apa. Lanjut. Jangan berhenti di situ ya. Kalau ketemu masalah nggak selesai, nggak apa-apa ya. Yang penting tahu cara menyelesaikannya, nanti bisa diteliti lagi. Insya Allah, Ustaz. Kalau skripsi atau disertasi, sidang kan kayak gitu kan. Ustaz Murni ini udah doktor, ini menyidang S1 ini. Mana ada saya belum pernah sidang. Lanjut, Sada. Lanjut. Ini yang tadi kata mutakiin, ini bentuk hamzah bertempat pada huruf ya di tengah kata. Mana ya-nya? Salah berarti nggak, Ustaz? Nggak, kenapa nggak ditulis ya? Karena menghindari double ya. Oh. Kan setelahnya ada mutakiin, ada ya juga. Oh, enggak, Ustaz. Maka termasuk pengecualian biduni surah. Ayat 17. Oke, lanjut. Dan mukhalladun, kata wildan ini termasuk kaidah pekhususan di Rosem. Imam Abu Daud menggunakan hadzaf alif. Wildan. Kalau Imam Ad-Dani menggunakan isbat alif. Kata wildan beres. Di sini isbat tadi nggih. Mukhalladun, lamnya hadzaf nggih, Ustaz. nggih, hadzaf lam. Banyak perbaikan. Oke, lanjut. Ustadz boleh tanya, Ustadz? Silakan. Kalau yang bisa dihadzaf itu kan hanya 5 huruf ya. Kalau huruf yang lain yang ditasdid kan berarti dia tidak masuk dalam kaidah hadzaf meskipun dia tasdidnya. Dia masuk idgham biasanya. Oh, bahasanya bukan hadzaf tapi idgham. Ada yang idgham, ada juga yang asal dia akar katanya memang mudhoaf. Lanjut. Di aqwabi wa abari qawasim min main. Ini dari kaidahnya ada kaidah hamzah yang terletak di awal dan di tengah kata. Ini kata abarik. Loh, Ustaz, bi aqwa bukannya hamzahnya itu setelah ba di tengah, kok di awal dikatakannya? Yang napa, Ustaz?
Bi aqwab. Di awal dan di tengah nih Ustaz. Jadi tadi kan pada ayat ini terdapat kaidah hamzah yang terletak di awal dan tengah. Di tengah Ustazah, kata. share screen-nya boleh dinaikin sedikit? Bi aqwab. Mana bi aqwab? Nah, oke. Nah, bi aqwab itu kan hamzahnya setelah ba, Ustazah, bukan awal. Enggak, ini kebagi dua langsung disingkat di awal gitu Ustaz. Jadi ada yang di awal ini wa abarik. Terus yang di tengah wa ka'sin sama bi aqwab. Ustazah terkena jebakan. Boom. Bi aqwab itu tetap dikatakan di awal, Ustazah. Benar kata Ustazah. Hanya saja dia kesambung dengan bi, huruf bi. Jadi Ustazah nggak boleh goyah dari keyakinan, ya. Bi aqwab itu termasuk di awal. Sama dengan wa abarik itu juga di awal. Apa kaidahnya bisa di awal? Menggunakan alif. Ya, dah beres. Kalau di tengah? Wa ka'sin? Harus buka kerpean dulu, enggak apa-apa. Oke, lanjut Ustazah. Oke, yang penting tahu caranya ya. Bagaimana rasa-rasa pembantaian. Ustazah yang lain, saya harap bersuara bagaimana kesan dan pesan terhadap Ustazah Mida. Boleh, silakan. Jadi ceritanya ya, Ustazah Mida ini gara-gara skripsinya ngangkat ini, ya terpaksa belajar apa, Ustazah? Awalnya kemarin tuh kira masuk ke tajwid tuh Rosem ini, tapi dihitung-hitung kok nggak ada yang masuk. Habis itu taunya ya minta belajar Rosem. Ternyata Rosemnya adalah ini. Lumayan harus ke kiroah juga. Ya Allah. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, Quran itu ada tentang lafadz, ada tentang makna. Kalau makna itu tafsir dan seterusnya ya. Lafadz itu tentang apa? Tentang tajwidnya, cara penulisannya, rasam usmaninya, itu kan. Kemudian ketemu alaqatul hurufnya, kemudian kiroatnya, segala macam itu. Memang harus ditelusuri semuanya ya, dan itu pelan-pelan proses, mudah-mudahan nanti semua bisa sempurna ilmunya. Yang lain ada yang memberikan saran, pesan? Ustazah Fari, kalau nggak disebut nggak muncul. Halo Ustazah Fari. Ustazah Alia, Ustazah Rita, Ustazah Dia, harus sebut semua biar suara semua deh. Masya Allah, Ustaz. Ustazah Mida mau nanyanya ke Ustazah Alia ya, silakan. Ya Allah. Silakan Ustazah Mida, nanti Ustazah Alia akan menjawab insya Allah. Ini kan yang ayat 19 sampai 22 ini kan dapatnya perbandingan Rasam Usmani sama Rasam Imla'i. Tapi kalau dilihat ada tasdid ini berarti masuk ke kaidah hadzaf nggak Ustaz? Nah, Ustazah harus jeli hadzafnya itu ada enggak yang ditanyakan Ustazah Murnid. Lupa tadi yang jawab Ustazah Alia. Silakan Ustazah Alia. Silakan Ustaz.
Itu yang tadi saya tanyakan itu bukan, Ustaz? Kenapa? Tadi kan saya nanyakan tentang itu ya. Iya. Tuh, saya udah jawab tadi Ustaz Alia. Jadi Ustaz Alia tidak sekarang ada yang yang mengulang jawab. jawabannya. Ustazah Murni ulang lagi. Kalau bukan salah satu dari lam, nun, waw, maka dia bukan termasuk rosam gitu ya Ustaz ya? Yang 5 huruf. Oke. Ada kalanya idgham. Ada kalanya huruf double secara asal muasalnya. Orang Arab secara umum itu nggak suka 2 huruf nongol bareng-bareng, itu nggak suka. Itu yang Apalagi akhirnya ke rosam itu yang begitu Ustaz. Nggih, makanya mereka kalau ada 2 huruf double, yang satu diumpetin sehingga diberi tanda tasdid. Nah, bagus, setelah udah menjawab tadi. Ada lagi Ustaz Hamidah? Sebelum besok presentasi lebih mendalam? Belum ada lagi, Ustaz. Belum lagi, oke. Besok diselesaikan ya, 1 kali pertemuan lagi untuk Ustaz Hamidah. Kalau hari ini Ustaz Hamidah tanpa persiapan udah luar biasa, besok persiapan sehari 24 jam berarti ya. Harus tambah luar biasa lagi nggih. Yang ditulis nggak apa-apa itu, yang disampaikan lebih mendalam nggak apa-apa. Ya, kita ingin secara live-nya penyampaian Ustaz Hamidah setelah belajar sekian itu paling nggak mendalam ya. Termasuk para peserta yang lain juga boleh nanya. Pertanyaannya tapi yang bagus. Seseorang itu harga dirinya dilihat dari pertanyaannya gitu ya. Kalau pertanyaannya bermutu, berarti sudah bermutu lah insya Allah. Dalam hal ini ya, dalam hal ilmu rasul. Kalau nggak bertanya, bermutu nggak Ustaz? Majhul. Ya, tidak diketahui mutunya gitu. Bukan berarti saya nyindir Ustaz Rita, Ustaz Dia, Ustaz Fari nggak keluar-keluar suara ya. Biar keluar suaranya maksudnya. Cukup, Ustaz? Ustaz Lia, ada pertanyaan? Yang PR kemarin boleh nanya Ustaz? Oke, silakan. Saya baru sempat nyari yang Ibrahim. Oh, oke. Ternyata yang Ibrahim itu yang ya yang menumpang di atas itu sahnya pada surah Al-Baqarah. Sedangkan yang lainnya ada ya yang ada titik. Begitu Ustaz. Sebentar. Ulangi Ustaz, kalimat tadi yang di Al-Baqarah apa tadi? Kemarin PR-nya kan ada tentang Ibrahim, lafaz Ibrahim kan ya Ustaz? Betul. Ada. Yang Ibrahim ada yang huruf ya-nya itu yang tidak ada titik, ada ya yang ada titik. Oke, ya. Ada yang ada ya-nya, ada yang nggak ada ya-nya, begitu kan? Iya, betul Ustaz. Oke, terus? Ternyata yang tidak ada ya-nya itu di surah Al-Baqarah. Yang nggak ada ya-nya hanya di surah Al-Baqarah. Iya. Di Al-Baqarah ada berapa Ibrahim Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak juga. 12 Ustaz. Di Al-Baqarah sendiri ada 12. Semuanya nggak pakai ya? Nggak pakai ya. Selain Al-Baqarah semuanya pakai ya? Semuanya pakai ya. Jadi dia ada 65 lafaz. 65 lafaz, Masya Allah. Ustaz Murni kalah nih, Ustaz Murni 63 tuh. Oh. Atau Ustaz Alia kebanyakan? Yang mana yang benar ini? Bisa jadi Ustaz.
Saya pakai aplikasi 63, Ustaz. 63 ya. Mungkin saya boleh jadi saya yang salah, Ustaz. Enggak lah, belum tentu. Belum tentu. Coba kita cari penengah pihak ketiga nanti nggih. Ada Ustazah Fari, Ustazah Mida, biarin sibuk Al-Waqiah dulu deh. Ustazah Dia, Ustazah Rita ya. Cari coba, ini ada perbedaan di antara dua ulama besar nih. Ya, kalimat Ibrahim ada yang 63, ada yang 65 ya. Besok disimpulkan lagi Ustazah nggih, jangan sampai berbuat bid'ah. Mengadakan enggak lah, insya Allah ini penelitian nyari ilmu ya. Benar, salahnya aja dapat pahala 1 insya Allah, oke? Kalau benar dapat pahala 2, oke. Oh, ada yang di tempat yang nggak disebutkan tadi Ustadz, ya betul. Ada yang ayat yang nama Ibrahimnya nggak ada, tapi di terjemahan ada Ibrahimnya. Mungkin di situ. Oh, Ustazah pakai terjemahan nyarinya ya? Aplikasi Ustadz. Nggih, yang dicari terjemahannya ya? Kata Ibrahimnya Ustadz. Kata Ibrahimnya berbahasa Melayunya atau bahasa Arabnya? Yang dari Al-Quran Ustadz. Saya nyarinya di Al-Quran by word. Nah, Ustazah ngetiknya Indonesianya atau Arabnya Ustadz. Arabiknya padahal ya? Iya. Yang lain saya belum dapat Ustaz. Oke. Saya punya kitab, dulu kitab ini andalan saya, namanya Mu'jam Fahrosh. Ada yang pernah dengar? Ustazah Murni pernah dengar? Belum, Ustaz. Oke, Ustaz. Ustazah Mida pernah dengar ya? Alhamdulillah pernah dengar, belum pernah buka, Ustaz. Itu kitab andalan guru saya, terus gurunya guru saya, kakek guru berarti ya. Itu kitab andalannya selalu ada Google tuh Mu'jam Fahrosh. Jadi setiap nyari kata dalam Al-Quran itu selalu ada. Oke. Jadi saya kalau mau ceramah gitu ya, tema tentang apa gitu kan, saya cari di kitab itu turun semua tuh. Misalnya jahiliyah, di ayat ini jahiliyah, di ayat jahiliyah di ayat yang lain, di ayat yang lain lagi ya, maknanya bisa beda-beda. Itu seru banget. Ya, kita lihat tafsirnya. Itu kalau nulis, bikin makalah, enak banget pakai kitab itu. Yeah. Nah, kalau sekarang generasinya sudah beda ya. Generasinya udah digital ya, tinggal ketik, tapi secara ketajaman kayaknya harus diteliti lagi. Ya. Bagus, Alia sudah menemukan. Jadi yang penting dari belajar itu proses ya, bukan hasil. Ya. Yang diberi pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan setelah hasilnya ini terus dapat pahala, bukan. Ya. Seandainya orang-orang yang berinfak itu tahu kalau infaknya belum nyampe tapi sudah sampai di hadapan Allah, niscaya orang akan sangat semangat berinfak. Begitu juga dengan orang yang belajar. Seandainya orang yang belajar tahu sebelum dia dapat jawabannya, pahalanya sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semangat dalam mencari jawaban gitu. Nyambung nggak ya kalimat saya? Nyambung Ustaz. Ya, jadi jazakillah khair Ustazah Alia, jazakillah khair Ustazah Murni, juga Ustazah Mida, juga Ustazah yang lain untuk terus berproses. Ya, belajarnya itu by proses, ditelusuri ya satu persatunya. Di situ nanti akan mendapatkan sesuatu ya insyaallah taala ya. Dan yang paling indah adalah ketika balasannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala atas setiap keluh kesah setiap kok keluh kesah sih, peluh keringat ya yang sudah dicurahkan dari setiap proses itu. Ada faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah ya. Nanti akan bisa ngelihat itu pahalanya di akhirat. Tapi sementara hari ini itu dulu ya Ustaz, sudah panjang cerita ternyata. Hari ini kita cukupkan sampai sekian dulu.
Kurang lebihnya maaf. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.